Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Mahinata Diningrat, kelas TI 2D, NIM 22066011111. Set instruksi. Nah, karakteristik dan fungsi daripada set instruksi. Set instruksi sendiri itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda-beda yang dapat dijalankan oleh CPU. Nah, operasi dari CPU itu ditentukan oleh instruksi-instruksi yang disamakan atau yang dijalankan. Nah, inilah yang kita sebut dengan instruksi mesin atau instruksi komputer. Nah, elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi itu terdiri dari 4. Ada operation code, ya, kemudian ada source operand reference, ada result operand reference, kemudian ada next instruction reference. Nah, source dan result operands itu dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut, yaitu bisa di main or virtual memory, bisa di CPU register, bisa di I/O device. Nah, desain set instruksi itu merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, dan juga kompatibilitasnya. Nah, selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan beberapa hal, misalnya operation repertory, data type, register, dan addressing. Format instruksi itu terdiri dari 16 bit, di mana 6 bits itu untuk operand reference, 6 bits untuk operand reference, dan 4 bitsnya adalah opcodes. Nah, instruksi tipe itu adalah untuk tipe data processing, tipe data storage, data movement, dan program flow control. Kemudian jenis-jenis operan ada address, ada number, ada karakter, dan juga ada logical data. Nah, jumlah alamat untuk addressing ini dia ada 3 alamat, ada 2 alamat, 1 alamat, dan 0 alamat. Kalau dia menggunakan 3 alamat, maka formatnya adalah hasil operan 1, operan 2. Operan 1 ini merangkap sebagai hasil. Nah, sama seperti tadi contohnya, Y sama dengan A minus B dibagi C ditambah D dikali dengan E. Nah, yang pertama nilai A kita masukkan ke nilai Y, move Y, A, maka Y nilai A masukkan ke Y. Kemudian sub Y, B, Y, maka B kita masukkan nilainya ke Y. Tapi di sini hasilnya sudah melalui proses pengurangan, yaitu nilai Y yang kita masukkan dari nilai A tadi itu dikurangi dengan B. Jadi A minus B maka diwakili oleh Y minus B, hasilnya disimpan di Y. Maka Y itu adalah hasil pengurangan A dan B. Kemudian selanjutnya nilai D kita masukkan ke T, ya. Kemudian selanjutnya kita kalikan antara nilai T dengan nilai E dan hasilnya disimpan di T, yaitu D tadi dikalikan dengan E, kemudian hasilnya disimpan di T. Kemudian selanjutnya nilai C itu kita tambahkan dengan T, ya. T tadi adalah D kali E, kemudian ditambah nilainya dengan C, jadi F T, C. Kemudian selanjutnya kita bagi Y, T. Y, T dibagi, hasilnya disimpan di Y, ya. Itu adalah untuk 2 alamat. Kemudian untuk 1 alamat itu terdiri dari 1 alamat operan, hasilnya akan disimpan di akumulator, misalnya sub B. Maka mempunyai arti dalam algoritmiknya, akumulator itu sama dengan nilai akumulator dikurangi dengan B. Jadi nilai akumulator sendiri yang sudah ada di akumulator dikurangi dengan B, hasilnya disimpan di akumulator. Jadi hasilnya kurangkan isi dari akumulator dengan isi register B, hasilnya disimpan di register akumulator. Dan model pengalamatan itu kita kelompokkan, ada namanya immediate addressing, ada direct addressing, ada indirect addressing, ada register addressing, kemudian ada register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing, ya. Jadi kalau kita lihat ini beberapa bentuknya. Jadi kalau immediate lihat langsung di operasinya sama dengan A, sedangkan direct dia adalah IA-nya itu adalah sama dengan A, sedangkan indirect IA sama dengan A, A-nya tidak langsung. Kemudian register IA sama dengan R, register indirect IA-nya sama dengan R, tapi nilai R yang tidak secara langsung. Sedangkan displacement adalah IA sama dengan A ditambah nilai yang ada di R secara tidak langsung. Sedangkan stack dia menggunakan top of stack-nya. Kemudian tipe operasi ada data
aritmetik, logika, konversi, I/O, sistem kontrol, dan transfer of control. Data transfer dia menggunakan specific source destination, kemudian ada amounts of datanya. Ya, kemudian arithmetics itu terdiri dari beberapa operasi aritmetik, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian juga ada sign integer, kemudian ada operasi dalam bentuk floating point maupun fixed point, kemudian ada operasi lainnya, increment, decrement, dan negasi. Kemudian logika yang menyediakan operasi boolean and, or, dan not. Dia akan mengoperasikan bit, would, maupun alamat dalam membentuk operasi fungsi. Sedangkan conversion itu dia akan melakukan instruksi yang mengubah format data, misalnya dari binary to decimal. Kemudian input dan output menggunakan instruksi spesifik, digunakan untuk proses instruksi pemindahan data, kemudian untuk kontrol ya DMA. Kemudian sistem kontrol merupakan instruksi khusus yang hanya bisa dieksekusi di saat prosesor dalam keadaan khusus. Contohnya membutuhkan specific state untuk reinstall pada 80386. Kemudian bisa menggunakan kernel mode, kemudian juga digunakan pada sistem operasi. Kemudian ada transfer of control, ini yang dilakukan oleh instruksi itu sendiri. Contohnya adalah percabangan, loncat, dan sebagainya. Atau misalnya yang lainnya adalah subroutine call. Jadi ini dia lebih ke modular. Nah, ini contoh penggunaan daripada stack yang ada pada pengalamatan tadi. Jadi pada saat kita lakukan setelah kita lakukan call prosedur 1, maka dia akan menyimpan di stacknya itu alamat 4101. Kemudian ada call prosedur 2, maka dia ada menyimpan alamat 4601. Jadi setelah call prosedur 2, kemudian ketika dia returns, maka dia returnnya ke alamat 4601. Kemudian ada call prosedur 2 lagi, maka dia masukkan alamat setelah call pada prosedur 2 itu ke 4651. Kemudian setelah return, maka tersisa adalah alamat 4101. Maka ketemu return lagi, maka dia kembali ke program utama. Ini konsepnya. Jadi setiap kali mereka lakukan perintah call ke subroutine, maka address itu akan disimpan dalam stack. Maka urutannya akan sesuai yang ada di dalam stack itu sendiri. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan terkait dengan set instruksi.